Shalom, finish strong. Itu adalah sebuah kalimat yang berkata bahwa mari kita selesaikan dengan kuat. Ada begitu banyak orang yang memulai dengan baik, tetapi tidak bisa menyelesaikannya. Ada mereka yang begitu berkepu-kepu pada waktu mereka pacaran dan kemudian menikah. Tetapi di tengah jalan, tidak banyak yang hanya 5-10 tahun dan kemudian mereka bercerai. Kenapa? Karena ada banyak orang yang memulai dengan baik tetapi tidak mengakhirinya dengan baik. Mari kita baca sebuah ayat di dalam Hagai 2 ayat 9. Kita mau pakai dengan terjemahan The Message. Berkata bahwa bait ini akan berakhir jauh lebih baik daripada awalnya. Awalnya memang mulia, tetapi akhirnya akan lebih mulia. Tempat ini akan membagikan keutuhan dan kekudusan. Saudara, di dalam The Message dikatakan, a glorious beginning, but even a more glorious finish. Ada begitu banyak, saudara, orang yang dalam hidupnya, saudara, berani memulai sesuatu. Seringkali kita berani untuk memulai sebuah pembelajaran. Kita mulai sebuah bisnis. Kita mulai, saudara, sebuah keluarga. Kita memulai sebuah hubungan. Tetapi ada banyak orang yang tidak sungguh-sungguh merencanakan dan bertekad untuk menyelesaikan dengan baik. Kita mau bersama-sama belajar untuk bertekad, saudara, menyelesaikan dengan baik. Jangan biarkan, saudara, di tengah jalan kita diputus. Jangan biarkan halangan, saudara, itu menghentikan kita. Tetapi biarlah kita menyelesaikan dengan glorious, atau dengan sebuah kemuliaan. Saudara, sebuah akhir yang penuh dengan kemuliaan. Saudara, hari itu saya membaca sebuah buku, dan buku ini berkata, orang Israel berjalan dari Mesir menuju ke Kanaan. Pada waktu itu iblis berkata, ini sebuah, saudara ya, perumpamaan. Iblis berkata, biarkan saja, biarkan saja. Pada saat mereka mulai berjalan, mereka akan diserang dengan kebosanan, kemarahan, perpecahan. Ya, biarkan saja. Maka akan ada banyak yang berjatuhan. Tetapi pada waktu mereka mendekati akhir, pada waktu mereka mendekati sungai Yordan, mari kerahkan seluruh pasukan iblis untuk memberikan roh ketakutan, roh kemarahan, roh perpecahan, untuk menyeret mereka, memastikan mereka tidak ada satupun yang mencapai garis akhir. Saudara, walaupun ini mungkin cuma perumpamaan, tapi seringkali itulah yang terjadi dalam hidup kita. Saya melihat begitu banyak rumah tangga yang memulai, saudara, dengan sebuah kobaran api cinta. Mereka bertekad saling mengasihi, tetapi di tengah jalan hanya soal makanan mereka ribut. Hanya soal perbedaan pendapat, saudara, akhirnya terjadi begitu banyak luka. Hanya soal anak, saudara, mungkin soal piring yang pecah. Saudara, ada begitu banyak tragedi di saat keadaan yang seharusnya kita bisa berfokus kepada yang lebih penting. Hari ini pastikan untuk kita bertekad sekali lagi untuk tetap kuat, tetap setia. Mari melihat yang baik, mari membagikan, saudara ya, yang namanya cinta pujian, supaya di dalam keluarga kita mencapai yang namanya glorious finish. Saya bersyukur, saudara, saya melihat bagaimana orang tua saya, saudara, mereka menikah. Dan bukan berarti di tengah jalan tidak ada begitu banyak badai. Saudara, hari itu keluarga kami mengalami kemiskinan yang luar biasa. Tetapi saya melihat pada waktu ayah saya tidak mendapat pekerjaan, ibu saya bertekad, saudara, membuka catering. Karena dia berkata, kami tidak terpisahkan. Saudara, dan pada waktu kami begitu sangat mepet, orang tua saya selalu berkata, nak, mari nyanyi, mari bersyukur dengan apapun yang kau terima. Saudara, hari-hari itu seringkali tidak ada makanan. Dan kalau tidak ada makanan, maka ibu saya menyuruh kami menyanyi, saudara. Kami menyanyi lagu El Shaddai. Kami menyanyi lagu Tidak Usah Kamu Khawatir. Dan seringkali adik saya berkata, Ma, kalau kita nyanyi tambah lapar. Tapi ibu saya bilang, enggak. Kalau kamu nyanyi, kamu akan menggoncangkan surga. Dan surga akan mengirim begitu banyak makanan buat kita semuanya. Saudara, saya mengalami begitu banyak
Dan seringkali ada 1-2 kali saudara terskip makan pagi kami. Tetapi saya tidak pernah, sekalipun tidak pernah melihat bahwa kami tidak mendapat makanan. Saudara, saya merasakan betapa ajaibnya. Setiap kali kami memuji dan menyembah, tiba-tiba bel berbunyi. Dan tiba-tiba saudara, ada yang kirim bakmi, ada yang kirim nasi kuning. Saudara, dan mereka segala sesuatu, bahkan kadang-kadang mereka bukan anak-anak Tuhan. Saudara, mereka orang-orang yang sama sekali saudara berbeda agama. Tetapi mereka bisa datang dan memberikan makanan. Saya mau berkata, di tengah jalan badai banyak terjadi. Di tengah jalan tantangan tidak terelakkan. Di tengah jalan ada begitu banyak tembok yang harus kita daki. Tetapi saya berkata, mari berfokus kepada akhirnya. Jangan biarkan iblis menghentikanmu, dan jangan biarkan dia membuat engkau menjadi pecundang. Saudara, ingat tadi dikatakan pada saat engkau mendekati sungai Yordan, atau tinggal 1 garis lagi mendekati finish, maka akan ada banyak sekali serangan. Saudara, dan saya merasa bahwa ini adalah akhir dari akhir zaman. Ini adalah putaran terakhir. Ini adalah sangat dekat dengan semua kegenapan dari janji Tuhan. Kegenapan untuk lawatan, kegenapan saudara untuk zaman supranatural, kegenapan saudara untuk yang namanya saudara kita melihat kabut dan kemuliaan. Tetapi iblis sedang mengarahkan begitu banyak pasukan. Dia menyerang dengan roh kecewa. Saya melihat begitu banyak orang kecewa. Saya bertemu dengan para hamba Tuhan dan berkata, Bu, kenapa begitu banyak hamba Tuhan mati kena COVID? Tetapi kenapa seolah-olah mafia obat, mereka yang harusnya obat 100.000 jadi 500.000, justru dengan COVID tambah kaya dan sepertinya tidak terjadi apa-apa. Sepertinya hidup mereka diberkati. Saudara, ada sebuah ayat yang berkata, berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jangan sampai menjelang akhir kita menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Jangan sampai kita menjelang akhir, 1 menit terakhir, putaran terakhir, tahun-tahun terakhir, kita berkata, Tuhan, aku terlalu letih. Tuhan, aku marah. Tuhan, aku kecewa. Dan kita kehilangan piala itu. Kita kehilangan kemuliaan itu. Sekali lagi, mari kita tetapkan hati. Mari mata kita berfokus kepada finish strong, glorious finish. Karena itu mari kita ubah dengan setiap masalah, setiap keadaan menjadi sebuah kesempatan untuk memberikan yang terbaik. Pada waktu ada tantangan, mari kita mengucap syukur dan menguatkan diri. Pada waktu ada hal-hal yang menyakitkan, mari tetap percaya. Jadilah tenang. Dan sekali lagi, Tuhan menyediakan kemenangan karena Tuhan setia. Tuhan sanggup. Tuhan merubah semua yang pahit menjadi manis. Biarkan Dia yang merubah yang tawar seperti air menjadi anggur. Hari-hari ini, sekali lagi, kita mau berkata, Tuhan pegang tanganku. Biarkan aku melihat yang namanya kemenangan. Tetap setia. Jangan menyerah. Sedikit lagi. Putaran terakhir. Gaspol, lakukan yang terbaik. Tuhan beserta kita. Glorious finish.